Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah bimbingan konseling belajar kelas Indralaya. Pada video kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan materi motivasi belajar. Selamat menyaksikan. Saya Rizky Amar Diovani. Hai, saya Kalisna Musdalifa. Halo, saya Vita Apriani. Dan saya Febia Sipajria. Definisi motivasi belajar. Ada beberapa pendapat ahli yang mengemukakan mengenai definisi motivasi belajar. Menurut W.S. Winkel tahun 1983 berpendapat bahwa motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa untuk menimbulkan kegiatan belajar dan memberikan arahan pada kegiatan belajar itu, maka tujuan yang dikehendaki siswa tercapai. Lalu, menurut Sardiman tahun 1988 mengatakan bahwa motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberi arahan pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu tercapai. Maka dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah dorongan atau kekuatan dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan serta arah belajar untuk mencapai tujuan yang dikehendaki siswa. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang motivasi belajar siswa. Kata motivasi diambil dari bahasa Latin yakni mover, yang artinya dorongan dari diri sendiri untuk mencapai sesuatu yang dikehendaki. Motivasi belajar artinya dorongan dari diri siswa untuk mencapai tujuan belajar, misalnya pemahaman materi atau pengembangan belajar. Dengan adanya motivasi, siswa akan senantiasa semangat untuk terus belajar tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Cara menumbuhkannya tentu bukan perkara mudah karena setiap siswa memiliki karakter dan keinginan berbeda-beda. Adapun motivasi belajar siswa dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, motivasi belajar intrinsik, yakni motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari diri siswa sendiri untuk belajar. Motivasi ini bisa dipengaruhi oleh keinginan siswa untuk mencapai suatu tujuan tertentu, misalnya berprestasi, masuk sekolah favorit, masuk perguruan tinggi favorit, membanggakan orang tua, dan sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya motivasi belajar intrinsik yakni suatu keinginan atau motivasi belajar dari individu tersebut untuk giat dalam belajar. Adapun yang kedua yakni motivasi belajar ekstrinsik, yakni motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar, misalnya lingkungan. Contoh motivasi ekstrinsik adalah iming-iming hadiah dari orang tua jika berprestasi, mengikuti saran atau nasihat dari guru, dan sebagainya. Teknik membangkitkan motivasi belajar pada siswa. Guru dapat melakukan 6 teknik. Yang pertama adalah memperjelas tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang jelas dapat membuat siswa ini paham ke arah mana ia ingin dibawa. Pemahaman siswa terhadap tujuan pembelajaran dapat menumbuhkan minat siswa untuk belajar dan pada gilirannya hal ini meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua adalah membangkitkan minat siswa, di mana siswa akan terdorong untuk belajar jika mereka memiliki minat untuk belajar. Oleh karena ini, mengembangkan minat belajar siswa ini salah satu teknik penting dalam mengembangkan motivasi belajar. Dan yang ketiga adalah menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Siswa hanya dapat belajar dengan baik jika dalam suasana yang menyenangkan, merasa aman, bebas dari ketakutan. Usaha agar kelas selamanya dalam suasana hidup dan segar, terbebas dari rasa tegang, dapat dilakukan guru seperti sekali-sekali melakukan hal-hal yang lucu. Hal ini bisa membangkitkan motivasi belajar siswa. Yang keempat adalah menggunakan variasi metode penyajian yang menarik. Dengan pembelajaran yang menarik ini akan membuat siswa keinginan tahunya semakin besar. Hal ini membangkitkan siswa akan termotivasi dalam pembelajaran. Dan yang kelima adalah memberikan pujian di setiap keberhasilan siswa.
Motivasi akan tumbuh jika siswa merasa dihargai. Maka dari itu, pujian dapat dimanfaatkan sebagai alat motivasi. Seseorang ataupun siswa akan merasa senang jika keberhasilannya dihargai atau dipuji. Dan yang keenam adalah memberikan penilaian. Penilaian secara terus-menerus ini akan mendorong siswa belajar. Oleh karena itu, setiap anak memiliki kecenderungan untuk memperoleh hasil yang baik. Maka dari nilai itu, siswa merasa tertantang dan harus selalu merubah nilainya jika dirasa kurang baik atau hasilnya tidak cukup sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Selanjutnya, teknik dari diri sendiri untuk membangkitkan motivasi belajar dapat dilakukan dengan kita membuat agenda belajar, memahami gaya belajar apa yang kita sukai, istirahat yang cukup, menciptakan suasana belajar dan suasana hati yang baik, dan yang terakhir kita juga bisa memberikan hadiah atau reward kecil sebagai penghargaan diri sendiri atas pencapaian yang kita dapat. Sekian penjelasan materi pada video kali ini. Saya dan rekan-rekan saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.